Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sabar adalah sifat yang sangat terpuji. Sabar adalah sifat yang dimiliki oleh para nabi. Sabar adalah sifat yang dimiliki oleh orang-orang soleh, sehingga orang yang bersabar bakal masuk surga bersama para nabi dan orang-orang soleh. Sehingga Rasulullah SAW mengatakan, "Idza ahabballahu 'abdahu ibtalahu." Apabila Allah Subhanahu wa taala senang dan suka terhadap hambanya tersebut, ibtalahu, maka Allah akan memberi dia ujian dan cobaan. Maka kuncinya yaitu kita harus bersabar setiap menjalani ujian tersebut. Maka bentuk ujian tersebut sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. Sesungguhnya aku akan menguji hamba-hambaku, yaitu daripada ketakutan, kekurangan harta, dan kekurangan makanan. Wabashirus sabirin, maka bagi orang yang bersabar adalah kabar gembira bagi mereka. Alladzina idza asabathum musibah. Siapa itu orang yang sabar apabila ditimpa musibah dan ujian, mereka mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya sesuatu tersebut akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam sabar ini dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama yaitu sabar terhadap ujian dan cobaan dan musibah. Maka sabar level pertama ini pahalanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang kedua yaitu sabar ketika meninggalkan maksiat-maksiatnya Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita terbiasa melakukan maksiat, kita mencoba menghentikan maksiat tersebut, maka sabar yang level kedua ini lebih bagus dan lebih afdal daripada sabar yaitu ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sabar yang ketiga yaitu sabar ketika kita melakukan ketaatan kepada Allah, ketika kita berada dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sabar yang tingkatan ketiga ini lebih afdal dan lebih utama daripada orang yang sabar ketika meninggalkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika ada seorang yang bernama Abu Ibrahim yang berjalan di padang pasir. Beliau mengatakan, "Aku berjalan di padang pasir, ketika mengendarai ontaku, aku dalam keadaan kehausan yang sangat sekali. Tiba-tiba aku turun dari ontaku. Aku melihat kemah, yaitu satu-satunya kemah. Maka aku turun. Ketika aku turun di dalam kemah tersebut, aku mendapati seorang yang tua renta, yang sudah putus tangannya, yang sudah buta, yang tidak memiliki kaki. Maka aku dapati mulutnya tidak henti-hentinya mengucapkan sesuatu. Maka aku dekati orang tersebut dan aku mendengar ucapannya tersebut. Maka tiba-tiba orang tersebut mengatakan kepada diriku, 'Siapa engkau? Man anta? Siapa engkau?' Maka aku menjawab, 'Aku Abu Ibrahim. Aku adalah Abu Ibrahim.' 'Kenapa engkau masuk ke tempat ini?' Maka aku menjawab, 'Aku sedang kehausan, aku musafir. Aku mendengar ucapan engkau tadi. Begitu engkau yaitu berada di dalam kemah, aku mendengar ucapan engkau yaitu mengucapkan Alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Aku mendengar engkau mengucapkan sesuatu zikir yang sangat istimewa yang membuat aku bingung, yaitu aku akan bertanya tentang zikir engkau yang ucapkan tadi. Sesungguhnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada engkau banyak nikmat, sedangkan aku melihat dari badan engkau tidak ada nikmat di dalam badan engkau. Musibah, engkau tidak memiliki pandangan, penglihatan, tidak memiliki tangan, tidak memiliki kaki, tapi tidak henti-hentinya engkau berzikir seperti itu. Aku ingin bertanya, nikmat apa yang kau diberikan sama Allah Subhanahu wa taala? Maka kakek tersebut mengatakan kepada Abu Ibrahim, "Sebelum aku menjawab pertanyaan engkau, apakah engkau ingin menunaikan hajat aku?
Apabila engkau menunaikan hajat aku, maka aku akan menjawab pertanyaan engkau. Maka Abu Ibrahim mengatakan, iya, aku akan menunaikan hajat engkau, tapi jawab dulu pertanyaan aku. Apa nikmat Allah yang kau telah diberikan sama Allah sehingga engkau mengatakan alhamdulillahilladzi faddalani ala katsirin mimman khalaqa tafdila. Segala puji bagi Allah yang telah memberiku banyak nikmat, lebih melebihi segala makhluknya Allah Subhanahu wa taala. Apa nikmat yang Allah berikan kepada engkau? Maka kakek ini menjawab, wahai Abu Ibrahim, sesungguhnya aku diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak makhluk Allah yang tidak diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Ibrahim mengatakan, "Na'am, benar. Maka aku diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sepatutnya aku menjadi orang yang bersabar dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala." Maka kakek ini pun menjawab, berapa banyak orang yang tidak diberikan pendengaran, maka aku diberikan pendengaran oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan pendengaran ini aku mampu mendengar azan, dan berapa banyak orang yang tidak mendengar, bahkan dia mampu mendengar tapi tidak mendengar panggilan Allah Subhanahu wa taala. Maka aku bersyukur dengan diberikan pendengaran ini. Bukankah aku diberikan yaitu mampu berbicara? Dengan mampu lisan ini aku pandai berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak hambanya Allah Subhanahu wa taala diberikan lisan, yaitu diberikan berbicara, tapi tidak mampu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu aku bersyukur dan bersabar atas nikmat Allah Subhanahu wa taala tersebut. Aku bersyukur yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka orang tersebut tidak henti-hentinya membacakan nikmat-nikmat Allah yang ada di badannya tersebut. Maka Abu Ibrahim tersebut mengatakan, aku dengarkan kakek tersebut dan memperhatikan wajahnya tersebut sambil aku meneteskan air mata. Berapa banyak nikmat yang Allah berikan yang aku lupa atas nikmat tersebut, dan lupa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lupa bersabar terhadap ujian-ujiannya Allah Subhanahu wa taala. Maka kakek tersebut tidak henti-hentinya membacakan yaitu nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tiba-tiba kakek tersebut mengatakan dan berhenti, wahai Abu Ibrahim, aku sudah membacakan beberapa nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada engkau. Maka tersadarlah Abu Ibrahim tersebut mengusap air matanya tersebut, lalu kakek tersebut mengatakan, wahai Abu Ibrahim, apakah engkau menunaikan hajat aku? Apa hajat engkau wahai kakek? Sesungguhnya wahai Ibrahim, Abu Ibrahim, aku ini memiliki seorang anak, satu-satunya orang anak yang membantu aku, mewudukkan aku, beribadah kepada aku, yang aku gunakan bertayamum sebab anak tersebut. Maka tolong carilah anak tersebut, tolong anak aku. Semalam dia keluar, tapi sekarang dia tidak balik-balik dari rumahnya tersebut, tidak balik ke kemah tersebut. Tolong kau cari anak aku tersebut. Maka Abu Ibrahim mengatakan, apa ciri-ciri dari anak engkau wahai kakek? Maka disebutkan ciri-ciri tersebut sama kakek tersebut. Lantas kakek ini mengatakan, sesungguhnya di padang pasir ini tidak ada yang punya rumah kecuali aku. Maka seandainya engkau melihat seorang anak, itulah anak aku. Maka Abu Ibrahim keluar daripada tenda tersebut, keliling di gurun pasir tersebut, tapi mendapati ada seorang anak telah dimakan, diterkam oleh singa dan macan. Maka dia geleng kepala, ya Allah. Dia ucapkan, inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Musibah apa lagi yang aku harus katakan kepada seorang kakek? Sekarang anaknya meninggal dunia. Apa yang aku harus ucapkan kepada kakek tersebut supaya dia menerima kabar musibah tersebut, supaya dia bersabar terhadap anaknya telah meninggal dunia tersebut. Maka Abu Ibrahim mengatakan, aku mikirkan apa yang harus aku ucapkan kepada kakek tersebut. Maka teringat kepadaku cerita yaitu Nabi Ayub alaihissalam. Maka aku masuk kepada kakek tersebut di dalam tenda tersebut, dan aku mengatakan kepada kakek tersebut, wahai kakek, dan bertanya kepada kakek tersebut, siapakah yang lebih afdal, engkau atau Nabi Ayub alaihissalam? Maka kakek tersebut mengatakan, Nabi Ayub alaihissalam. Mana yang lebih besar sabarnya, Nabi Ayub atau engkau? Lebih besar Nabi Ayub alaihissalam. Mana yang lebih besar musibah dan cobanya, Nabi Ayub atau engkau? Maka yang lebih besar cobanya Nabi Ayub alaihissalam. Sesungguhnya wahai kakek, aku dapati anak engkau yang kau paling sayangi tersebut sudah dimakan singa padang pasir dan dalam keadaan meninggal dunia. Maka kakek tersebut menangis dan meneteskan air mata dan mengucapkan, inna lillahi
wa inna ilaihi raji'un. Alladzina idza asabatuhum musibah, sesungguhnya ciri-ciri mereka yang ketika menerima musibah tersebut mereka ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tiba-tiba Abu Ibrahim mengatakan, aku melihat kakek tersebut tersendak-sendak napasnya mengucapkan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Maka aku dekati lisanku, ternyata dia sakratul maut. Sampai-sampai kakek tersebut aku bantu mentalkin kakek tersebut dan meninggal dunia dalam mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Maka aku tutup jenazah si kakek tersebut. Aku bingung, aku dalam keadaan sendirian di kemah tersebut dan di padang pasir tersebut. Begitu aku keluar, aku teriak minta tolong, siapa yang akan mengurusi ini jenazah? Maka aku teriak, maka aku dapati 4 orang, yaitu 4 orang yang berpakaian rapi menunggangi onta, menunggangi yaitu kuda mereka. Maka aku stop yaitu kendaraan musafir tersebut dan teriak, wahai musafir, kemari engkau, kemari engkau. Maka musafir tersebut datang. Ketika dia datang musafir tersebut dan aku katakan kepada dia, maukah engkau membantu? Ada musibah aku dapati yaitu saudara muslim aku yaitu sedang meninggal dunia, maka bantu aku menguburi mereka. Maka seorang musafir mengatakan, kami ini dari kerajaan, kami ini dari paduka raja, kami akan berangkat ke kerajaan kami. Tolong kau bantu, kata Abu Ibrahim, tolong kau bantu. Maka orang kerajaan tersebut masuk ke dalam kemah tersebut. Ketika dia membuka wajah tersebut, seorang kakek tersebut, maka 4 orang pembantu kerajaan tersebut menangis dan mencium jenazah tersebut. Maka Abu Ibrahim terheran-heran, loh kok dicium-cium ini jenazah tersebut? Dan menangis orang yang 4 tersebut. Maka Abu Ibrahim bertanya, apakah engkau mengenal orang yang meninggal tersebut? Maka orang kerajaan tersebut mengatakan, apakah kau tidak tahu ini siapa ini orang? Maka Abu Ibrahim mengatakan, aku tidak tahu siapa ini orang. Dia katakan, ini adalah Abu Kilabah, sahabat Rasulullah SAW, orang yang terdekat dengan Rasulullah SAW, yang bagus ibadahnya, yang sabar dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini adalah orang yang sangat dekat dengan raja. Begitu ditawarkan yaitu tahta, beliau lari dengan anaknya tersebut yaitu menyendiri di padang pasir, tidak mau menerima jabatan. Saking sabarnya mereka menyendiri di gurun pasir tersebut. Inilah jenazah dan inilah orang yang dicari oleh raja tersebut. Maka sepulangnya tersebut, jenazah tersebut dibawa ke pemakaman dan Abu Ibrahim malam-malam bermimpi bertemu dengan Abu Kilabah tersebut, yaitu beliau menceritakan mimpinya tersebut. Dia mendapati Abu Kilabah sudah memiliki tangan dan melihat dengan terangnya, dan mendapati Abu Kilabah berjalan dan memakai pakaian yang sangat bersih dan berjalan di gurun yang warna hijau yang sangat bagus. Maka Abu Ibrahim bertanya, apa yang kau diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa yang kau diberikan derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Sesungguhnya Abu Kilabah ini menjawab, wahai Abu Ibrahim, aku begitu memasukkan sorga, aku mendengar suara Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, salamun alaikum bima sabartum fa ni'ma uqbaddar. Salam sejahtera bagi engkau yang telah bersabar menerima ujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menerima cobaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu pandai bersyukur kepada Allah, maka aku diberikan derajat yang sangat tinggi. Bahkan aku termasuk orang yang bersama Nabi Ayub di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita dapat memetik pelajaran dari kisah sahabat Abu Kilabah, menjadikan tolak ukur bagaimana ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap Abu Kilabah yang matanya buta, yang ditinggal oleh anaknya, yang hidup sebatang kara, yang jauh dari kenikmatan-kenikmatan yang mewah, tapi dia tetap bersabar kepada Allah, dan dengan sabarnya dia menghantarkan dia menjadi orang yang derajat tertinggi dan menjadi orang-orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita termasuk orang-orang yang pandai bersyukur dan mengucapkan alhamdulillah dan mengucapkan astaghfirullah dan selalu beristighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.